berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya ke pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa, maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, Kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari dimanapun kita berada, kita mau berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya dengan hati yang penuh kerinduan. Karena Yesus salah satu-satunya pribadi, Allah yang selalu dapat menolong kehidupan kita, Allah yang selalu dapat memulihkan kehidupan kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan aku, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, karena Tuhan aku rindu. Aku rindu. Kami siap Tuhan. Tuhan
Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan Tuhan. Dimanapun kami berada, umat-umatmu pada hari ini, kami rindu memuji, memuliakan namamu, membesarkan kebesaranmu Tuhan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, urapi setiap kami yang ada, kami memuji dengan penuh sukacita, karena kami percaya ketika hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kami, di sana berkah dan kemenangan menjadi milik bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan satu-satunya Allah yang besar dan setia dalam kehidupan kita. Kita membesarkan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam kehidupan kita. Tidak peduli suka maupun duka, harus kita lewati mungkin banyak kesedihan, kekecewaan, tapi kita percaya kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita, maka Dia Allah yang selalu akan menolong kehidupan kita, menghibur hati kita. Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Penuhi lagi hidupku.
kerajaan sorga. Kami sungguh merindukan jamahan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itulah yang membuat kehidupan kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang boleh memuji, mempermuliakan akan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, telah menikmati akan hadirat Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kehidupan kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu, firman yang adalah sumber kekuatan kami, yang adalah sumber kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan Kau mau taburkan dalam setiap kehidupan kami saat ini. Sampaikan setiap kerinduan hati-Mu dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang telah Engkau sediakan untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai dan urapi Tuhan dengan luar biasa. Biar kiranya Tuhan apa yang disampaikan lewat hamba-Mu semuanya benar-benar berasal daripada Tuhan untuk memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, berkat Tuhan menjadi bagian keluarga hamba-Mu, bahkan Tuhan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amat terlebih Tuhan biar Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami, supaya setiap firman yang Engkau sampaikan kami dengar, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Betapa bersuka cita kita saat ini boleh datang di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, hari-hari ini ada satu hal yang begitu cepat terjadi dalam hidup kita. Siap atau tidak, hal ini terjadi. Hal itu adalah perubahan. Puji Tuhan, ada begitu banyak hal yang cepat sekali berubah pada hari-hari ini. Tapi mari saya ingin lihat hal itu dari kacamata firman Tuhan, khususnya perubahan rohani dalam hidup kita. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Untuk pembacaan awal, renungan firman Tuhan untuk program Voice of Nafi, di pada kesempatan ini kita akan baca. Ada dua ayat, yang pertama di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15 mengatakan seperti ini. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Puji Tuhan. Kita akan lihat pembacaan yang kedua di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21 mengatakan seperti ini. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa ketika saya akan berbicara tentang perubahan khususnya dalam rohani kita, mengapa saya baca dua ayat ini? Yaitu di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dan kemudian dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Karena di antara dua ayat ini terjadi perubahan yang sangat besar. Ketika Yosua berkata, silahkan kalian pilih mau beribadah kepada siapa. Kemudian orang Israel berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan.
Tapi kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ternyata telah terjadi perubahan yang sangat besar, yaitu ternyata orang Israel telah menyembah Baal. Di kitab Yosua, silakan pilih. Dan mereka pilih Tuhan. Tapi ternyata terjadi perubahan yang sangat besar. Pada 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ternyata seluruh Israel, sebagian besar Israel, ya, telah memilih Baal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ini perubahan yang sangat-sangat besar. Dan perubahan yang sangat-sangat negatif. Perubahan bisa kita bagi dua, secara negatif atau positif. Puji Tuhan, perubahan pasti terjadi, siap atau tidak. Perubahan waktu, keadaan, dan lain sebagainya cepat sekali berubah. Tetapi yang paling menakutkan adalah perubahan rohani. Yang berubah. Tadinya hati mereka ke arah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekarang kepada Baal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dari 2 ayat ini, baik dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15 dan 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 21, ada satu hal yang sama di situ, yaitu pilihan. Yosua berkata, pilihlah. Kemudian Elia juga berkata, pilihlah. Jadi rupanya yang mau menentukan perubahan dalam hidup kita secara rohani, apakah itu negatif atau positif, ternyata itu adalah soal pilihan. Puji Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara sekalian yang oleh kemurahan Tuhan, kita boleh bersama mengikuti program ini, biar hati kita ditetapkan kembali untuk memilih Tuhan. Dan tidak membiarkan pilihan-pilihan kita akhirnya membawa arah hidup kita berubah ke arah Baal, ke arah iblis, ke arah dunia, ke arah daging. Sudah dikasih Tuhan. Yang pertama, kita tahu sekali cerita ini, sudah dikasih Tuhan, yaitu di dalam hidup dari Simson. Simson orang yang begitu kuat, penuh dengan roh, dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi keadaannya berubah. Dari pemenang, dari orang yang begitu kuat, diurapi Tuhan. Sekarang dia ada dalam kelemahan, jadi bahan tertawaan, kemudian buta. Kenapa? Karena dia memilih mencintai Delilah, yang adalah gambaran dari dunia ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Memilih mengasihi dunia. Simson memilih mengasihi Delilah. Saudara yang saya kasih Tuhan. Dalam Alkitab, Delilah itu adalah gambaran dari dunia ini dan roh-roh yang ada di dalamnya. Delilah arti namanya poor, small, weak, exhausted. Nah, ini arti dari nama Delilah. Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin. Itu Delilah. Saudara yang saya kesempatan, gambaran dari dunia. Tempat tinggalnya itu di lembah Sorek. Sorek itu artinya anggur pilihan. Ini bicara soal kesenangan dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, inilah yang sangat-sangat menentukan pilihan kita. Inilah yang pertama kali membuat hati kita itu berpindah arah. Sudah dikasih Tuhan. Yaitu ketika kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya percaya kalau Tuhan izinkan masa-masa sulit ini terjadi, sehingga semua berkata,
Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Dunia ini lembah air mata, tempat perpisahan, dan lain sebagainya. Itu bentuk kasih Tuhan pada kita. Supaya kita jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang membuat kita berubah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah ketika kita memilih menyenangkan manusia. Saudara ingat peristiwa di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-30. Ketika waktunya mempersembahkan korban, kemudian Samuel tidak datang. Dan akhirnya Saul yang mempersembahkan korban, padahal itu bukan tugasnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Saul berkata, tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama dengan aku. Ya, sudah dikasih Tuhan. Dia memilih untuk menyenangkan manusia. Daripada menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan dengar-dengaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memilih untuk menyenangkan manusia, maka saat itu hati kita yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, saudara yang saya kasih Tuhan, itu akan semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita memilih mengasihi dunia, saat itulah hati kita mulai bergeser, mulai terjadi perubahan. Jangan lupa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab itu Tuhan berkata, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya tidak ada tempat yang lain untuk dunia, untuk di luar Tuhan. Tuhan tahu bahwa ketika kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan, kita memilih mengasihi dunia, itulah awal dari perubahan besar secara negatif mulai terjadi dalam hidup kita. Tidak heran Tuhan menegur kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kembali kepada kasih mereka yang semula. Proton, semula. Yang pertama dalam hal waktu, tempat, dan kepentingan. Ya, ketika waktu untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, dan tempat Tuhan tergantikan, kita dalam bahaya. Ya. Kita sedang berubah. Kita sedang berubah. Dan perubahan itu dimulai ketika kita mengasihi dunia. Sebab ketika kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada lagi dalam hidup kita. Sebab kekuatan kasih itu luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, memilih untuk menyenangkan manusia. Demikian yang terjadi ketika sementara proses untuk penyaliban Yesus. Ya, dari peristiwa Barabas dan seterusnya. Itu karena ada Hanas, Kayafas, kemudian ada Herodes, ya, ada Pilatus yang menyenangkan manusia. Mereka coba menyenangkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ketika itulah perubahan itu semakin cepat dan semakin besar. Ketika kita memilih mengasihi dunia, saat itulah posisi hati kita mulai berubah arah dari Tuhan. Ya. Tapi kemudian ketika kita memilih menyenangkan manusia, maka perubahan itu semakin besar terjadi, semakin cepat terjadi. Arah kita itu semakin jauh dari Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Mengapa? Karena kita bisa munafik. Ya. Kita bisa munafik, kita pilih untuk menyenangkan manusia. Padahal Tuhan tahu hati kita. Ya. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, apa yang menyebabkan perubahan rohani itu terjadi? Itu sebab pilihan. Ya. Kita memilih mengasihi dunia, kita memilih menyenangkan manusia, dan yang terakhir,
kita memilih yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dalam Kejadian pasalnya yang ke-25. Yang kelihatan itu sementara, sedang yang rohani itu kekal. Kita memilih hasil yang sementara. Kita memilih hasil yang instan. Tapi kita lupa bahwa yang rohani itu kekal untuk selama-lamanya. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Kita tahu di sana ada peristiwa di mana Esau dia menjual hak kesulungannya. Mengapa? Karena dia hanya melihat yang sementara. Dia hanya melihat yang kelihatan. Dia hanya melihat sesuatu yang instan. Oh, secepatnya saya bisa dapat makan. Saya sudah kecapean. Tidak ada guna lagi semua karena saya akan mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perubahan terjadi semakin cepat. Dan saya bisa berkata, kalau kita biarkan ini terus terjadi, maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk kembali. Kalau kita hanya memilih dunia, Alkitab berkata dunia dengan semua yang ada di dalamnya sedang menuju kepada kebinasaan. Ketika kita pertama kali memilih dunia, saat itulah hati kita mulai diserongkan. Saat itulah perubahan terjadi. Kemudian kita memilih menyenangkan manusia. Perubahan itu semakin cepat. Perubahan itu semakin besar. Nah, pada akhirnya kita hanya melihat yang kelihatan. Dan perubahan itu akan menjadi sangat-sangat besar. Sehingga saya bisa berkata, kita dalam bahaya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tetapi lewat keadaan yang sukar dan sulit seperti pada hari-hari ini, kembali lewat ini hati kita. Karena saya banyak kali berkata bahwa penderitaan itu adalah alat Tuhan, kendaraannya Tuhan yang tidak pernah gagal untuk bawa kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari kita mau datang pada Tuhan. Keadaan sekarang, perubahan yang begitu cepat terjadi. Ada orang yang hari ini punya uang, besok dia sudah tidak punya uang lagi. Hari ini punya pekerjaan, tapi besok dia sudah kehilangan pekerjaannya. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Perubahan yang secara fisik ini menakutkan kita. Tetapi biar ini dipakai oleh Tuhan. Dan kita buka hati untuk kita peka. Apa mau Tuhan? Lewat keadaan yang begitu cepat berubah. Membuat kita bisa kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Cinta. Ku tetap secinta. Walau badai datang, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap. Kita ada alasannya, ada alasannya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
menjadi doa kita. Ku tetap cinta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Haleluya. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, dari apa yang ku miliki, ku persembahkan biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang sangat terkenal soal ukuran keselamatan, yaitu yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Saya sangat-sangat percaya bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita ingin kita terpilih, mari kita pilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita ingin setia, lihat yang rohani, bukan yang sementara. Yang jasmani akan lalu, tapi yang rohani kekal untuk selamanya. Itu akan buat kita setia. Sekali lagi, di tengah begitu banyaknya keluhan, perubahan yang besar terjadi. Sangat-sangat menakutkan. Tapi di balik itu, semua ini menolong kita untuk memposisikan diri kita di posisi firman Tuhan. Haleluya. Dunia boleh berubah, tapi kita pun mesti berubah. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan kita bertekad untuk setia. Kenapa Musa bisa memilih menderita bersama dengan umat Tuhan? Karena dia memandang upah, dia pandang upah. Haleluya. Banyak orang yang pilih upah dari manusia, dipuji, disanjung, diangkat-angkat. Kita tidak. Kita mungkin akan membuat manusia tidak suka ketika kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Tapi jangan lupa, upah kita itu dari Tuhan jua adanya. Haleluya, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Engkau telah beri, dan lebih banyak lagi yang Engkau akan berikan kepada kami. Yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa kami di sorga, kami tahu daging ini tidak bisa mencintai Engkau dengan cinta yang Engkau berikan kepada kami. Karena inilah kami dalam kelemahan daging ini. Tapi firman-Mu berkata, Roma pasal 5 ayat yang kelima, Roh Kudus curahkanlah kasih ilahi itu di hati kami. Tolong ingatkan kami Tuhan, kuatkan kami, bangunkan kami kembali. Haleluya, biar kami bisa kembali kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, hanya Engkaulah Tuhan yang bisa bawa kami kembali. Ya benar, hati ini milik kami dan di dalamnya ada kehendak bebas. Tapi banyak kali kami gagal, kami berpaling dari Tuhan. Kami meninggalkan posisi yang paling indah di muka bumi ini. Tapi biar program Voice of Nafiri ini membangunkan kami kembali. Membangunkan kami dari mimpi-mimpi palsu. Untuk pangkat, jabatan, keterkenalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami mau kembali kepada Tuhan sekarang. Ketika kami kembali, mujizat itu kembali. Ketika kami kembali, kuasa itu kembali. Ketika kami kembali, urapan itu akan kembali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami on the way, kami dalam perjalanan pulang untuk mengasihi Engkau, untuk memilih menyenangkan Engkau, dan kami akan tetap setia sampai semua janji-Mu Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih, ini doa syukur kami ya Tuhan. Berkati gembala yang kami cinta, Pendeta Ibu Yvonne Awilantu, Kau berikan gembala, pelayan, yang begitu mengasihi Engkau, yang memilih menyenangkan Engkau dan terus setia. Usianya bertambah, tapi kami tahu kemuliaannya pun bertambah. Pengorbanannya pun bertambah, taburannya pun bertambah. Terima kasih banyak, berkati gembala yang kami cinta dengan kesehatan yang sempurna. Berkati para pelayan, berkati semua sidang jemaat yang telah begitu mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanda cinta mereka membangun dan memperindah rumah Tuhan. Kami tahu mereka tidak akan pernah kehilangan pahala dari semua bentuk perhatian terhadap Engkau ya Tuhan. Kami tahu mereka akan diberkati melimpah-limpah. Setiap kekasih yang mengikuti, mendukung, menopang program ini juga diberkati oleh Tuhan. Setiap uluran tangan lewat persembahan kasih yang diberikan, Tuhan tilik dalam nama Yesus. Kami tidak melihatnya. Kami tidak melihatnya. Satu waktu kelak, secara fisik ada catatan di rekening bank gereja atau gembala. Setiap uluran tangan. Kami tidak lihat itu sekarang. Tapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau melihat setiap uluran tangan yang menopang acara ini, yang menopang pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus beserta kita mulai sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Rahmat
memberkati kita semua. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh rangkaian ibadah Voice Nafiri pada hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun berada, jangan lupa tetap dukung acara Voice Nafiri di channel GBD Samratulangi Manado setiap hari pukul 17.30 sore. Jangan lupa like, share, bahkan komen supaya sama-sama kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.